Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin al-dhahirin amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jemaah Majelis Taklim Masjid Darul Muttaqin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu berjamaah salat maghrib. Mudah-mudahan salat maghrib kita yang sudah dilakukan dan juga yang kemarin-kemarin dan yang dulu-dulu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Semoga sampai kepada kita serta umatnya yang senantiasa kita berharap nanti di kemudian hari diberikan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin jemaah Majelis Taklim yang dirahmati Allah, seperti biasa pada Ahad malam atau malam Senin kita mengadakan taklim, dan untuk taklim pada minggu ketiga ini akan diisi oleh guru kita yang terhormat Ustaz Hasan Hidayatullah LC. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu marilah kita buka hadis kita dengan baca suratul Fatihah ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waktu Isya jam 7:32. Nanti mungkin diberi kesempatan untuk jemaah yang lain. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah di bulan Rajab ini kita kembali dipertemukan dalam majelis thalabul ilmi. Insyaallah malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pengajian kita yang mana diambil temanya dari kitab At-Tazkirah yang akan membahas terkait perjalanan hidup kita minal mahdi ilal lahdi, bahkan ilal akhirah. Insyaallah malam hari ini kita melanjutkan agenda bulan yang lalu, yaitu terkait ruh. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi, yaitu judulnya kemana ruh kita setelah kita wafat. Nah, jadi kita ingin tahu nanti posisi ruh setelah kita wafat itu bersemayamnya di mana. Setahu kita, ruh kita itu berada di alam kubur. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin ruh kita itu berada di tempat yang lain selain di alam kubur? Nah, insya Allah nanti jawabannya di akhir, yaitu penjelasan di dalam kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, diambil dari keterangan-keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, yang pertama terkait
kondisi ruh itu, kita akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib. Beliau meriwayatkan satu buah hadis. Kisahnya saat itu Rasulullah sedang berdiri dan bertopang di atas tongkatnya. Jadi artinya Rasulullah sudah di atas 40 tahun, sudah usia sepuh, dan pembahasan beliau mulai pembahasan terkait roh. Dan ini waktu pembahasan ini tidak terlalu lama sampai akhirnya beliau wafat. Jadi dalam setiap momen kehidupan beliau itu menjadi pelajaran untuk kita. Ketika beliau perang, nanti beliau ajarkan adab dan etika perang. Ketika beliau bertransaksi, beliau ajarkan kepada kita bagaimana adab etika jual beli. Bahkan, mohon maaf, ketika beliau berkonflik dengan istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Jangan sangka yang berkonflik itu hanya kita manusia biasa dengan pasangan kita. Ternyata Rasulullah berkonflik. Dan konfliknya bukan main. Rasulullah pisah rumah dengan Aisyah radhiyallahu anha selama 40 hari. Jadi 1 bulan penuh. Wah, kalau kita sudah ramai, dan memang di zaman Rasulullah pun lebih ramai lagi. Dalam kondisi konflik seperti itu, akhirnya menjadi pelajaran, ada adab dan etika untuk kita semua. Termasuk ini terkait ruh. Rasulullah saat itu sedang bersedih, kemudian Rasulullah berdiri bersandar di atas tongkatnya, beliau bersabda, "Ista'idhu min adabil qabri." Artinya, memohonlah kita semua perlindungan min adabil qabri, daripada azab kubur. Dan beliau ulang itu sebanyak 3 kali. Dan saat itu memang di hadapan beliau adalah kuburan. Dan beliau ini Allah berikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada kita, yaitu sensitivitas. Beliau bisa mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh malaikat, dan beliau juga Allah izinkan untuk bisa mendengarkan apa yang terjadi di alam kubur. Artinya saat itu Rasulullah sedang mendengar bagaimana penghuni kubur berteriak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan keringanan. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan ista'idhu min adabil qabri. Mohonkanlah perlindungan daripada azab kubur. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya. Idza kana al-mu'minu fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatum minal malaikah. Kata Rasulullah, ketika seorang mukmin itu sudah dekat masanya untuk berpisah dengan dunia, artinya sudah hampir datang ajalnya, wa iqbalim minal akhirah, dan sudah bersiap-siap menghadap alam akhirat, nazala ilaihi malaikatum minal malaikah, maka akan datang kepadanya rombongan malaikat. Nah, jadi yang harus kita fahami yang pertama, ketika orang meninggal, maka yang akan bertugas untuk prosesi wafatnya itu bukan satu malaikat. Kalau yang kita faham dulu kan yang akan mencabut nyawa itu hanya malaikat Israel. Ya, ternyata tidak. Yang Rasulullah sabdakan yang akan datang kepada kita adalah rombongan malaikat. Kalaulah orang yang akan wafat itu adalah orang yang beriman, beramal soleh, maka rombongannya itu ada 2. Yang pertama adalah rombongan malaikatur rahmah, malaikat rahmat. Yang kedua, rombongan malakal maut. Nah, jadi kalau di dalam redaksi, Bapak-Bapak sekalian, kalau kita mencari dalam redaksi berbahasa Arab, mencari nama-nama malaikat, itu kita akan sulit menemukan namanya malaikat Israel. Sangat jarang disebutkan malaikat Israel. Yang familiar
didengar dalam bahasa Arab dan dalam kitab-kitab, ya, baik itu kitab terdahulu, kitab kuning, kitab klasik, ataupun kitab-kitab sekarang, kitab putih, ya, kitab modern, itu istilah malaikat Israel itu adalah malakal maut. Nah, jadi supaya nanti kita nggak bias kalau misalkan pas lagi ikut majelis di Masjid Nabawi, oh itu yang dibahas malakal maut. Malakal maut itu siapanya malaikat Israel? Ah, itu huwa tuh ya dia juga. Nah, jadi akan ada dua rombongan yang masing-masing rombongan itu memiliki fungsinya masing-masing. Tapi kalau yang wafat itu adalah orang yang kufur atau orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin secara keimanannya ataupun kemaksiatannya, maka yang akan datang adalah rombongan malaikatul adab, ya, malaikat yang akan menyiksa. Kemudian yang kedua malakal maut, malaikat pencabut nyawa. Nah, lalu jamaah rahimakumullah, saat malaikat itu datang, di manakah posisi malaikat? Nah, posisi malaikat rahmat itu akan menunggu. Jadi mereka berdua itu, mohon maaf, dua rombongan itu akan menunggu pertamanya di mana? Fajalasu inda muddil basor. Mereka semua akan duduk dalam artian menunggu inda muddil basor, di ujung pandangan orang yang akan wafat. Jadi posisinya itu nggak bisa diukur pakai meteran, tapi sekira seujung pandangan kita. Itulah kenapa pada umumnya orang yang akan wafat saat sakaratul maut itu mendongak ke atas, kemudian melihat dengan fokus. Kita suka bilangnya itu pandangan kosong. Ya, itu bukan pandangan kosong. Itu adalah pandangan yang diarahkan pada sesuatu yang baru ia lihat dan belum pernah ia lihat selama hidupnya, yaitu pemandangan malakal maut dan mungkin malaikatur rahmah atau malaikatul azab. Sehingga dari ciri-cirinya mungkin nampak. Apakah ciri-cirinya ia kaget karena melihat sesuatu yang menakutkan, atau mungkin ia tersenyum, atau dalam arti air muka biasa-biasa saja. Tidak ada raut senyuman, pun tidak ada raut rasa takut atau menahan rasa sakit. Dimungkinkan yang sedang ia lihat inda muddil basor, di ujung penglihatan saat sakaratul mautnya, itu adalah malaikatur rahmah. Tapi kalau terkaget, terbelalak, kemungkinan yang ia lihat atau yang kita lihat inda muddil basor, di ujung penglihatan kita, itu adalah malaikatul adab, malaikat azab. Nah, lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan yang pertama, yang akan mendekati orang yang akan meninggal adalah malakal maut. Jadi malakal maut ini akan datang di atas kepala kita, kemudian mencabut nyawa kita sesuai dengan tugas dari Allah Subhanahu wa taala dan caranya. Artinya Rasulullah itu hanya menjelaskan kepada kita begitulah prosesinya, hanya cara detailnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu mendetail menanyakan posisinya sebelah kanan atau kiri, di atasnya itu di atas mata atau di atas kepala atau di atas rambut. Nah, itu tidak akan menambah keimanan kita, sehingga Rasulullah mengatakan ia akan berada di atas orang yang meninggal dan mencabutnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana posisi malaikatur rahmah? Posisi malaikatur rahmah sedang menunggu, masih inda muddil basor. Nah, kembali tadi, masing-masing malaikat itu memiliki fungsinya. Lalu yang pertama, apa sih fungsi malaikatul adab setelah mencabut nyawa? Setelah malakal maut, mohon maaf, mencabut nyawanya, maka
ruh kita itu akan diserahkan, entah itu kepada malaikatur rahmah atau malaikatul adab, tergantung siapa yang menjemput kita saat itu. Kalau ternyata yang menjemput kita itu adalah malaikatur rahmah, maka malaikatur rahmah itu akan membawa dua hal. Ia akan dibekali dua hal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput kita. Yang pertama adalah kafnun min akfanil jannah. Jadi malaikat rahmat itu dibekali oleh Allah kafan dari kafan-kafan surga. Itu yang akan digunakan untuk membungkus kita. Maka jamaah rahimakumullah, ada pelajaran yang luar biasa. Pelajarannya adalah kita jangan menyepelekan aurat, baik laki-laki apalagi aurat perempuan, anak-anak perempuan kita atau istri kita. Karena kenapa? Karena ternyata aurat itu bahkan menjadi simbol sesuatu hal yang memalukan, bukan hanya di dunia, yaitu jasad kita, bahkan saat kita wafat. Dan saat itu yang keluar adalah ruh kita, yang tentu ruh kita itu akan berbeda secara strukturnya dengan jasad kita, pun ruh kita itu tetap akan dipakaikan dengan kafan. Itu menandakan kemuliaan manusia itu adalah ketika menutup auratnya, bukan hanya saat hidup, bahkan ketika sudah meninggal. Ruh kita pun, imma ruh kita itu cahaya atau apa, ternyata dibungkus oleh malaikatur rahmah dengan kafan dari kafan surga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang dibawa oleh malaikatur rahmah adalah hanutun min hunutil jannah. Yang kedua adalah wewangian daripada wewangian surga. Itu yang dilakukan oleh malaikatur rahmah ketika malakal maut selesai melaksanakan tugasnya mencabut nyawa kita dan menyerahkannya kepada malaikatur rahmah. Nah, jamaah rahimakumullah. Lalu setelah dibungkus dengan kain kafan itu, di manakah ruh kita? Kemanakah malaikatur rahmah akan membawa ruh kita? Dan jamaah rahimakumullah, ini terjadi pada setiap orang yang wafat. Artinya memang ini diceritakan oleh Rasul, ya, dalam sahihnya. Jadi diceritakan oleh Rasul bagaimana kondisinya. Tapi itu berlaku dari dulu sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Setiap orang yang meninggal kondisinya akan seperti ini. Misalkan, tidak logis. Bagaimana kesibukan malaikat kalau yang meninggal di dunia ini per menitnya sekian ribu orang? Itu dalam logika kita. Gak masuk dalam logika kita. Harus berapa miliar petugas malaikat yang akan menjemput orang yang meninggal. Karena itu caranya adalah dengan teknis Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita sendiri kadang-kadang kejadian di dunia ini ada yang secara logika tidak sampai di kepala kita. Apalagi untuk hal-hal yang memang secara teknis, juklak dan juknisnya itu hanya Allah dan malaikatnya yang tahu. Nah, jadi kemanakah kira-kira malaikat akan membawa ruh kita yang sudah dibungkus dengan kafnun min akfanil jannah itu? Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman, fastaftahu lahumul bab. Fastaftahu artinya maka bukakanlah lahum, bagi jenazah-jenazah itu, bagi ruh-ruh itu, albab, pintu. Jadi kita ini akan dibawa dulu oleh para malaikat. Yang pertama dibawa untuk berjumpa dengan lokasi takdir kita dicatat. Yang pertama kita akan dibawa, akan dibukakan pintu langit pertama. Jadi di manakah takdir kita dicatat? Kan takdir kita dicatat itu di Lauhil Mahfuz. Kita akan dibawa ke sana. Dan prosesnya sangat cepat.
Karena Pak, itu nanti setelah kita dibawa ke Lauhul Mahfuz, itu nanti kita pada akhirnya akan berjumpa kembali dengan jasad kita sesaat ketika kita akan dikuburkan. Artinya kita akan bertemu lagi dengan jasad kita. Biasanya ada pertanyaan, gimana kalau yang meninggalnya itu jasadnya tidak diketemukan? Gimana kalau kecelakaan? Bagaimana kalau meninggalnya di lautan? Tidak diurus sebagaimana umumnya jenazah. Nah, itu adalah pertanyaan yang jawabannya analogi ini, cerita yang sedang Rasulullah sampaikan ini, itu adalah keumuman yang terjadi. Keumuman yang terjadi pada dasarnya manusia wafat itu akan dipulasara, akan diurus secara normal. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka caranya Allah. Ya, caranya Allah. Karena yang bekerja saat itu pada dasarnya manusia ini hanya mengambil peran sedikit. Artinya, kalaupun manusia itu mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, sampai menguburkan, itu kan sebenarnya bukan kepentingan jenazah. Jenazah itu tidak membutuhkan apakah ia dikafani oleh manusia, apakah dimandikan, apakah dikuburkan. Jenazah itu tidak minta. Karena 4 kewajiban ini adalah kewajiban untuk orang yang masih hidup. Jadi andai pun jenazah itu tidak diurus, misalkan kita semua cuek, atau misalkan dalam kondisi yang tidak memungkinkan, wabah atau peperangan, sehingga tidak memungkinkan untuk diurus secara sempurna, tetap proses yang terjadi oleh malaikat tidak ada yang dilewati, tidak ada yang di-skip. Tetap seperti apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi jenazah itu akan dibawa dulu melewati langit pertama. Apa yang terjadi di atas langit pertama? Yang terjadi adalah gemuruh suara malaikat yang sedang mempertanyakan siapakah ini. Jadi siapakah ini? Manir ruhu hadza thayyib, kata malaikat. Ini kalau ruhnya itu ruh orang yang soleh. Jadi malaikat di langit pertama akan bergemuruh, ini ruh siapa? Hadza thayyib, kok ruhnya wangi sekali. Nah, tapi telinga kita tidak sensitif, tidak bisa mendengar. Nah, itu yang tadi saya bilang, Rasulullah itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, telinganya sensitif. Mendengar apa yang terjadi di alam kubur dan mendengar apa yang dipercakapkan oleh malaikat. Karena apa? Karena Rasulullah kuat. Sedangkan kita ada hikmahnya, Pak. Kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sensitif mendengar hal seperti itu, mungkin tidak banyak di antara kita yang dapat hidup lewat dari 3 hari. Karena kita akan wafat karena ketakutan. Kita akan mati ketakutan. Karena apa? Yang pertama, kita akan mendengar gemuruhnya percakapan malaikat. Mending kalau yang kita dengar itu, ini ruh siapa yang wangi sekali. Sementara yang akan kita dengar kebanyakan umat manusia itu adalah gemuruh malaikat. Ini ruh siapa yang bau sekali melewati langit yang pertama. Nah, kita mendengar itu, kita nggak bisa tenang. Mungkin kita nggak bisa tidur. Yang kedua, kalau kita sensitif bisa mendengarkan apa yang didengarkan oleh Nabi, kita nggak akan tahan karena kita akan mendengarkan jeritan para ahli kubur. Jeritan ahli kubur itu jeritan yang amat dahsyat, amat keras. Andai bisa diperdengarkan dari sekian ratus tahun jarak cahaya, akan terdengar. Artinya kalau yang berteriaknya itu di bumi, sementara kita berada di inti galaksi Bima Sakti, maka kita bisa mendengar teriakan ahli kubur yang ada di perut bumi. Apalagi kalau kita masih berada di bumi dan orang-orang yang dikubur itu tidak jauh dari tempat kita. Maka kita akan mati ketakutan mendengar itu. Jadi di situ, Pak, ada hikmahnya kalau kita ini diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mendengar apa yang bisa didengar oleh orang lain.
Jadi kalau kita punya, mohon maaf, saudara kita atau anak kita yang Allah takdirkan terkena penyakit indigo, ya, indigo itu Allah berikan kepadanya kesempatan untuk bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain, mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh orang lain, maka jangan kita katakan itu anugerah. Karena bagaimanapun kalau kita tanya kepada orang yang betul-betul sedang mengalami indigo, itu adalah siksaan terberat dalam hidupnya sebagai manusia. Jadi itu harus diobati. Itu bukan anugerah, itu bukan kesempatan kita untuk bertanya masa depan, Bapak-Bapak sekalian. Jadi kalau ada orang indigo itu, kita bukan malah nanya takdir kita besok siapa, yang akan menang siapa. Jangan. Itu ujian dari Allah. Andai pun dia mendapatkan bisikan, misalkan dari setan-setan yang bisa mencuri dengar zaman dahulu dari Lauhil Mahfuz, maka itu adalah ujian untuk kita. Tetapi sebagian besar kehidupannya orang indigo itu berada dalam siksaan. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, bersyukur kita ini banyak enggak taunya. Kadang kalau kita tahu banyak hal, kita tersiksa. Ya kan, makanya suka sengaja anak-anak kita itu enggak usah tahu banyak hal tentang kita, tentang orang tuanya. Karena kalau mereka tahu semua tentang kita, tentang orang tuanya, mereka tidak akan kuat menahan beban, ya, menahan beratnya hidup sebagai orang tua. Nah, jamaah rahimakumullah, itu adalah hikmah. Nah, nanti terus akan dibawa melewati langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, baru di langit ketujuh itu nanti mereka akan bertemu dengan pohon bidara. Nah, itulah kenapa nanti ada sejarahnya. Kenapa orang wafat itu kita mandikan dengan daun bidara. Karena bidara itu adalah tumbuhan yang ada di atas langit ketujuh sana. Daun bidara itu bahasa Arabnya sidrun atau sidrotun. Nah, tapi untuk bidara yang ada di atas adalah bidara yang berada di puncak. Puncak dalam bahasa Arabnya muntaha. Maka di atas namanya sidrotul muntaha. Itu adalah pohon bidara yang ada di puncak. Nah, disitulah tempat berkantornya para malaikat. Kita akan dibawa sampai ke sana. Dan Masya Allah, masing-masing tingkatan itu jaraknya, kalau dalam hadis, itu adalah 500 tahun perjalanan. Ya, tapi sampai saat ini saya juga belum paham bagaimana mentafsirkan 500 tahun perjalanan. Karena kalau para ilmuwan ya dari barat gitu yang mungkin sudah mengukur dengan alat-alat yang canggih, Masya Allah, Pak. Jadi ketika dihitung katanya dari bumi ke inti galaksi Bima Sakti itu 2 juta tahun cahaya. Kemudian kalau dihitung jarak antara bumi dengan galaksi sebelah, jadi kan galaksi Bima Sakti kita nih bumi, ada tuh kompleks sebelah, ada klaster lain, nama klasternya adalah Andromeda. Kalau dihitung, ya menurut para ahli, jaraknya adalah 15 quintillion tahun cahaya. Jadi quintillion itu kalau dihitung yang pertama kan juta, million, kemudian yang kedua billion, ya miliar, yang ketiga triliun, yang keempat kuadriliun, ya, yang kelima quintillion, katanya seperti itu. Nah, jarak antara kita dengan Andromeda itu 15 quintillion. Nah, jadi kalau ditafsirkan, masa dari bumi ke Andromeda 15 quintillion, bertriliun-triliun, ratus ribu triliun, 15. Sementara masa dari kita sampai ke Sidrotul Muntaha itu jaraknya hanya 500 tahun perjalanan dikalikan 7, artinya 3.500. Nah, saya sendiri belum paham. Insya Allah suatu saat akan ada ilmuwan-ilmuwan muslim yang bisa mentafsirkan itu. Karena terbukti sampai saat ini, apapun yang Rasulullah katakan, karena Rasulullah dibimbing wahyu, itu selalu
terbukti dengan ilmiahnya secara mendetail. Bahkan Masya Allah, nanti ini kan bulan bulan Rajab, itu Isra Mi'raj, itu bahkan yang menemukan tafsir Isra Mi'raj itu bukan orang muslim, Bapak sekalian. Kenapa bisa terjadi perjalanan dari Makkah, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dengan kendaraan buruk yang tiangnya itu ada, Pak, sampai sekarang. Kalau kita umroh itu di dekat tangga, di dekat gerbang King Fahad, kalau tidak salah, di situ ada tiang dua, warnanya beda sendiri, bulat, dan tiang itu menurut kita nggak berfungsi karena warnanya abu-abu, agak kotor. Saya pernah nanya tuh ke petugas, itu tiang apa ya, kok ada tiang persegi seperti ini, kok ada tiang bulat lagi di samping? Ternyata itu adalah tiang tempat Rasulullah mengikatkan buruknya sebelum berangkat ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha dengan kendaraan buruk, hanya menghabiskan waktu kurang dari 1 malam. Umat Islam angkat tangan, kita mah yang penting beriman sajalah, nggak mau pusing mikirin itu bagaimana caranya gitu. Pokoknya Allah Maha Kuasa. Dan yang diperjalankan adalah Rasulullah. Tapi itu ketemu konsepnya oleh ilmuwan, dan itu ilmuannya non-muslim. Ya, oleh ilmuwan non-muslim, orang muslim kok mengklaim Isra Mi'raj itu kurang dari 1 malam. Ternyata ada hitungannya. Nah, tapi itu nantilah Isra Mi'raj. Kita lagi ngurusin ruh, Bapak. Nah, jangan diborong 1 malam. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ketika ruh kita itu sudah sampai ke Sidratul Muntaha, ya, kemudian sudah mendapatkan, dalam istilah kita mungkin approval, ya, sudah diizinkan, sudah ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikatur rahmah, maka ruh kita akan dikembalikan lagi ke bumi untuk berjumpa dengan jasadnya di alam kubur. Nah, jadi sampai sini ruh kita itu posisinya berada di alam kubur. Tapi ceritanya nanti akan berlanjut lagi. Jadi tidak stop di alam kubur. Nah, apakah pada saat itu ketika ruh dengan jasad kita berjumpa di alam kubur, apakah jasad kita masih berfungsi? Masih ada fungsinya, artinya masih akan diotak-atik lagi. Saat itu jasad kita sudah tidak berfungsi apa-apa, kecuali jasad yang memang akan Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan sebagai alat memberi pelajaran kepada orang yang masih hidup. Kan ada di antaranya, ada jasad yang sengaja Allah awetkan, kain kafannya tidak sobek sedikit pun, wewangian yang dulu dipakaikan itu tidak hilang wanginya, ketika puluhan tahun dipindahkan, ya, digali untuk dipindahkan, masih tercium dan masih utuh jasadnya. Itu untuk diambil pelajaran apa? Oh, ini adalah orang soleh. Kemudian kita cari sejarahnya bagaimana selama hidup amaliyahnya. Nah, sehingga menjadi tauladan bagi kita. Ada juga yang memang ingin Allah tunjukkan kepada kita bahwa ini adalah seburuk-buruk manusia. Yang dikisahkan saat itu, tertinggal kunci si putra jenazah, tertinggal kunci orang tua jenazah. Dan kunci itu kunci berharga yang tidak ada gantinya. Mungkin di kunci itu kunci, tapi gantungannya banyak kunci. Ini kunci rumah, ini kunci kantor, ini kunci apa, kunci rumah 1, rumah 2, rumah 3. Sehingga terpaksalah hanya dalam hitungan kurang dari 2 jam harus digali untuk diambil. Dan belum sampai menemui jasadnya, belum sampai pada dasarnya, ia sudah menemukan adanya asap yang kemudian di bawahnya terlihat itu seperti bara api. Ya, dan itu untuk diambil pelajaran oleh kita yang masih hidup bagaimana amaliyah, keburukan amalnya selama hidupnya. Nah, itu fungsi jasad. Tapi pada dasarnya jasad itu sudah tidak berperan apa-apa lagi. Walaupun saat itu ruh akan bertemu dengan jasad.
Untuk apa ruh bertemu dengan jasad yang terakhir kali? Nah, di situ ruh itu hanya untuk bertafakur sebelum beberapa saat ditanya. Nah, jadi memang ada Pak riwayatnya itu ketika ruh itu bertemu dengan jasad, si ruh akan mendengar terompah. Jadi dalam hadisnya itu terompah. Terompah itu kalau bahasa kita tuh sendal. Akan mendengarkan terompah orang-orang yang mengantarkannya ke alam kubur, yang mengantarkannya ke kuburan. Jadi orang-orang yang melayatnya. Jadi ruh itu masih bisa mendengar suara sendal orang-orang yang melayat dia. Nah, barulah beberapa saat kemudian datanglah malaikat yang akan menanyakan kepadanya siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kitabnya. Nah, dan di situ ada dua kemungkinan. Ia bisa menjawab atau tidak bisa menjawab. Nah, yang akan kita bahas adalah orang yang bisa menjawab. Ketika dia ditanya, man rabbuka, dia bisa menjawab Allahu Rabbi. Nah, kira-kira yang menjawab itu ruhnya sendiri atau bukan? Nah, di sini kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk berhusnuzon. Bagaimana saat-saat nanti kita di alam kubur, Pak? Ternyata kalau orang ditanya, kalau ruh kita ditanya dan tidak bisa menjawab, itu kenapa? Karena Allah tidak mengirimkan bantuan untuk menjawab. Jadi Masya Allah, dulu yang kita pahami itu, yang akan menjawab pertanyaan malaikat itu tangan, kaki, semua kecuali mulut kita. Itu memang betul. Tapi pada dasarnya, itu digerakkan oleh bala bantuan yang Allah kirimkan ke alam kubur. Jadi kalau ruh kita nggak bisa menjawab, artinya memang Allah tidak mengirimkan bala bantuan. Tapi kalau ruh kita bisa menjawab, itu bukan hanya karena kesolehannya, tapi karena Allah utus bala bantuan. Dan itu ada dalilnya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu fil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Artinya, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman untuk menjawab fil qawli sabit dengan jawaban yang teguh fil hayati dunya wa fil akhirah. Ketika kehidupan di dunia, ketika kehidupan di akhirat, dan kehidupan di antara keduanya. Artinya di alam kubur. Jadi pas kita ditanya man rabbuka dan kita mampu menjawab Allahu Rabbi, sebenarnya Allah mengirimkan banyak bala bantuan kepada kita. Ini jawabannya. Jadi dikasih contekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud saya kita masih punya kesempatan untuk itu? Maksudnya adalah kita harus memohon kepada Allah untuk dikirimkan bala bantuan. Mana tahu kalau kita wafat nanti sebenarnya kita nggak bisa menjawab. Mana tahu amalan-amalan buruk kita ini membuat kita tidak bisa menjawab, tapi siapa tahu dengan doa kita memohon kepada Allah, ya Allah kirimkan bala bantuan untuk saya bisa menjawab di alam kubur, Allah kirimkan bala bantuan. Dan itu atas izin Allah. Jadi kalau dibaca itu Pak di At-Tadhkirah itu kadang-kadang baru 5 halaman itu sudah pengen ditutup. Kalau baca 10 halaman hampir dipastikan nggak bisa tidur semalaman. Karena kita mimpi buruk padahal kita nggak tidur. Jadi kisah-kisah yang dihadirkan oleh Nabi dalam riwayat-riwayatnya, Masya Allah. Walaupun kabar baik, tapi biasanya kita ini Pak, kalau dikasih kabar baik, otak kita itu selalu berpikir kebalikannya. Misalkan, Masya Allah, Allah sambut, Allah begini, Allah begitu. Tapi kita tuh langsung melihat ke diri kita. Tapi kan secara sifat dan akhlak kita itu amaliyahnya nggak seperti yang diceritakan. Berarti kemungkinan besar kita ini ada kebalikannya. Makanya pas dipikir-pikir, apalagi mau tidur, bengong dulu, itu kadang-kadang seperti mimpi buruk, tapi sambil mata kita melek. Nah, kalau sudah 5 halaman, tutup dulu lah. Karena kadang-kadang suka mikir, lebih baik saya nggak tahu dah. Kalau nggak tahu itu hati agak tentram gitu. Jadi semakin tahu, semakin takut. Tetapi memang itu hakikat ilmu, Pak. Kalau kita berilmu, semakin tahu, tapi semakin jumawa.
semakin tahu, tapi semakin sombong, artinya itu bukan ilmu yang melahirkan hikmah. Tapi andai ada ilmu yang semakin kita pelajari, semakin kita dengar, tapi makin kita takut, berarti di situ ada hikmah. Jangan kita bilang, ah saya pusing kalau pengajian masalah roh ini. Saya suka kepikir-pikir, suka keinget-inget, sampai kadang-kadang suka nggak semangat kerja lagi. Pengennya itu pengen udah nggak kerja ngapa-ngapain, langsung ibadah kepada Allah. Malas ikut pengajian lagi. Justru di situ Allah sedang memulai untuk mengangkat derajat kita agar kita memiliki rasa takut. Nah, baik jamaah rahimakumullah. Ketika orang itu ditanya oleh para malaikat man rabbuka dan bisa menjawab, maka Allah Subhanahu wa taala dari arasnya akan menjawab sodaqo abdi. Kata Allah itu benar apa yang dikatakan oleh hambaku. Sodaqo abdi. Ia jujur dengan keimanannya. Lalu apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkan kepada malaikat sebagaimana ayatnya, waftahu lahu baban ilal jannah. Kata Allah, waftahu, bukalah oleh kalian para malaikat, lahu baginya, baban ilal jannah, pintu menuju surga. Nah jadi kalau sudah lolos jawabannya, udah Pak, enak. Kata Allah, buka pintu menuju surga. Tapi bedanya apa? Bedanya orang itu belum bisa melewati pintu itu. Hanya disuruh oleh Allah dibukakan pintunya saja. Dan kita hanya baru bisa melihat surga. Tanpa kita bisa memasukinya, apalagi merasakannya. Hanya kita bisa berbahagia saja, Pak. Berbahagia melihat bagaimana kondisi surga. Dan kita tidak ketakutan lagi. Karena yang kita rasakan begitu luasnya. Nah, jadi kalau analoginya gini. Kita nih kalau berada di tempat yang sempit kecil, tapi mata kita bisa melihat ke arah yang lebih luas, ke tempat yang lebih indah. Di tempat kecil pun kita bahagia. Nah, itu rahasia lapang dada. Kita berada di tempat yang sempit, tapi dada kita luas, kita bahagia. Nah, itu yang terjadi di alam kubur. Memang kita berada di tempat yang sempit, tapi Allah bukakan bagi kita pintu surga dan kita bisa melihat surga. Kita berada bahagia di sana. Dan Masya Allah, setiap waktunya, setiap saatnya orang itu akan didatangi oleh tamu yang yatrukulahul bab, yang mengetuk-ngetuk pintunya. Nah, dan orang datang itu dia menyerupai seseorang yang pasti ia sukai. Perangainya, ia sukai wanginya, tamunya itu tamu yang disukai. Kan kadang-kadang ada tamu yang nggak kita sukai ya. Pas dilihat dari jendela, aduh dia lagi. Kan ada tuh. Walaupun kita nggak kenal juga kadang-kadang, aduh dari perangainya ini nggak enak nih tamu nih. Dari wajah-wajahnya. Nah kalau ini nggak. Ada yang datang ngetok-ngetok pas dilihat, kok kayaknya ini akan datang kabar bahagia. Dan dia memang membawa tentengan yang banyak. Maka ditanya oleh si ruh itu, man anta? Siapa kamu? Apa jawaban si tamu tadi? Ana amalukas soleh. Aku ini amal solehmu waktu di dunia. Jadi baru sebentar ada lagi kiriman. Siapa ini? Paket. Siapa Pak? Dari siapa? Ana amalukas soleh. Saya adalah amal soleh. Dari mana itu? Sholat kita, Pak. Puasa kita. Sedekah kita. Istiqomahnya kita. Husnuzonnya kita. Baik budi kita kepada tetangga. Bahasa kita yang lembut, halus, tidak menyakiti orang lain. Sabar kita terhadap cercaan orang lain, terhadap ujian, itu nanti yang akan datang ke kubur kita. Pas kita tanya man anta, dia menjawab ana amalukas sholih. Aku ini adalah amal soleh. Dan apa yang dilakukan oleh ruh di alam kubur? Dia langsung berdoa kepada Allah, Pak. Dan doanya luar biasa. Apa doanya? Kata dia, ya Rabbi aqimis sa'ata hatta asila ila ahlihi. Ruh akan memohon kepada Allah, ya Allah, aqimis sa'ah, segerakan kiamat. Itu beda doanya tuh. Ya Allah, aqimis sa'ah, ya Allah, segerakan kiamat
hatta asila ila ahli, supaya saya cepat bertemu dengan keluarga saya. Nah, masya Allah. Hikmahnya apa di sini? Memori tentang keluarga, Pak, tidak akan hilang. Itu satu. Walaupun kita sudah menjadi ruh dan urusan kita sudah masing-masing, tapi memori kita tentang keluarga tidak akan hilang. Bahkan di alam kubur kita akan meminta kepada Allah, ya Allah, percepat kiamat karena saya pengen cepat-cepat ngumpul sama keluarga. Saking apa? Saking nikmatnya di alam kubur, pengen cepat kiamat. Nah, cuman kalau saya membayangkan, yang saya takuti adalah apa? Kalau saya kebalikannya. Kalau saya disiksa, kira-kira permohonan apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya belum sampai bacanya ke situ. Tapi baru baca ini, saya pikirkan kebalikannya, rasa-rasanya doa kita bukan ya Allah pengen segera kiamat, bukan. Ya. Entah itu teriakan, entah itu cucuran darah, air mata darah, entah itu celaan, entah itu menyalahkan orang lain. Ya Allah, saya di sini gara-gara anak saya dulu nggak pakai kerudung. Kenapa kok anak saya yang nggak pakai kerudung, kok saya yang dapat kiriman siksaannya? Dia mengutuk anaknya. Saya di sini gara-gara istri saya begini. Dia mengutuk istrinya. Jadi kalau logika terbaliknya seperti itu. Ya. Tapi kalau orang yang soleh dia bilang ya Robbi aqimis sa'ata hatta asila ila ahli. Nah, dan terakhir, ini udah mau isya ya. Insyaallah 3 menit lagi. Oh 3, kita ekspreskan. Karena tadi pertanyaannya di mana posisi ruh kita langsung ekspres. Jadi posisi ruh kita itu paling tidak ada di 4 tempat, Bapak-bapak sekalian. Yang pertama, ruh kita bersemayam di alam kubur kita dan menunggu datangnya kiamat, itu ketika kita beriman dan beramal soleh. Ruh kita yang kedua posisinya berada di antara langit dan bumi. Itu entah di mana. Tidak bisa ditafsirkan. Berada di antara langit dan bumi, terkatung-katung, tersiksa. Ya, itu siapa? Itu adalah orang, mohon maaf, yang masih memiliki hutang dan tidak ada upaya untuk membayar hutangnya sampai wafatnya. Makanya hati-hati, termasuk di antara upaya membayar hutang, mencatat, memberitahu kepada keluarga. Karena kalau kita punya hutang, kita cuma ada niat untuk membayar, tapi tidak kita catat, Allah tidak akan catat itu upaya membayar hutang. Kalau sampai terlewati oleh ahli waris kita tidak terbayar, kita akan masuk kategori. Dan itu terkatung-katung dalam siksaan. Lalu yang ketiga, di manakah posisi ruh kita? Yang ketiga, ruh kita, kata Rasul, berada fi tanur. Berada di tanur. Tanur itu dalam istilah Melayu itu periuk, dalam periuk. Yang mana lubangnya kecil, tapi saat masuk itu besar. Di dalam itu besar. Dan periuk itu berada di atas api yang mendidih, dan kita berupaya untuk keluar dari periuk itu namun tidak pernah berhasil. Ruh siapakah itu? Ruh itu adalah secara umum kategori dosa besarnya adalah orang yang berzina dan tidak bertaubat sampai wafatnya. Entah itu bertobat kepada Allah dengan cara tobat biasa, atau itu bertobat dengan menjalankan hukuman yang sudah Rasulullah tetapkan dengan rojam, dengan cambuk. Dan yang terakhir, yang keempat, ruh kita itu berada di sungai darah yang entah di mana. Yang mana ia akan terus tenggelam dan terus meminum darah itu dan terus berupaya untuk pergi ke samping, ke daratan. Namun ketika ia sudah hampir menggapai daratan, dilempari oleh malaikat, dilempari dengan batu, dan ia terus kembali ke tengah. Nah, terakhir ini siapakah orang itu? Itu adalah orang yang senantiasa nyaman memakan harta riba. Ya, nyaman memakan harta riba, bertransaksi jual beli atau apapun dengan cara riba. Jamaah rahimakumullah, itulah kurang lebih keterangan dari Rasulullah SAW tentang posisi ruh kita setelah kita wafat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ta'lim kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah buat kita bersama.
Kurang lebihnya mohon maaf dan kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.